Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Cica dan teman saya. Halo adik-adik, kenalkan nama kakak, Kak Cici. Adik-adik, setelah kita berlari, minum, dan bernafas, ternyata banyak zat yang dikeluarkan oleh tubuh kita loh. Kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi ya? Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia, serta gangguan apa saja yang ada di sistem ekskresi pada manusia. Jadi, adik-adik, apakah yang dimaksud dengan sistem ekskresi pada manusia? Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Contohnya seperti keringat, urin, dan karbon dioksida. Setelah itu, kita cari tahu yuk organ apa saja yang termasuk dalam sistem ekskresi pada manusia. Organ yang pertama adalah kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit berfungsi untuk mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebih melalui keringat. Ini dia gambaran struktur kulit. Nah, kita dapat melihat bahwa terdapat 3 bagian pada kulit, yaitu bagian pertama adalah epidermis, bagian kedua adalah dermis, dan bagian ketiga adalah jaringan ikat bawah kulit. Kedua, ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi pada manusia, khususnya pada sistem urin. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran 10 cm. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang atau yang disebut dengan dorsal. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Adapun susunan struktur dari ginjal yang terdiri dari korteks ginjal, pelvis menalis, medula, dan ureter. Proses pembentukan urin pada manusia melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Tahap yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah di dalam ginjal yang terjadi di dalam glomerulus, yang hasilnya berupa urin primer dan ditampung sementara di dalam kapsula Bowman. Tahap kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali zat-zat dalam urin primer yang masih digunakan kembali oleh tubuh. Reabsorpsi terjadi di dalam tubulus contortus proximal atau TKP. Hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Tahap ketiga adalah augmentasi atau pengeluaran zat. Augmentasi merupakan proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Augmentasi terjadi di dalam tubulus contortus distal atau TKD. Hasil dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya atau urin jadi. Ketiga, paru-paru. Manusia memiliki paru-paru sejumlah sepasang. Paru-paru terletak di rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernapasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa berupa gas CO2 dan uap air. Adapun struktur paru-paru seperti trakea, bronkiolus, bronkitis, dan alveolus. Keempat, hati. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan.
Adapun susunan struktur hati seperti lobus kanan, lobus kiri, ligamen sabit, dan kantung empedu. Setelah adik-adik tahu apa itu sistem ekskresi dan organ apa saja yang ada di sistem ekskresi, sekarang kira-kira gangguan apa saja ya yang ada di sistem ekskresi? Yuk kita cari tahu. Yang pertama, batu ginjal. Batu ginjal terbentuk karena pengendapan garam kalsium yang ada di rongga ginjal, saluran ginjal, dan kandung kemih. 2. Pneumonia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur yang menginfeksi paru-paru, khususnya di alveolus. Penyakit ini menyebabkan oksigen susah masuk karena alveolus dipenuhi oleh banyak cairan. Yang ketiga, hepatitis. Hepatitis adalah radang hati yang disebabkan oleh virus. Virus hepatitis ada berbagai macam, misalnya hepatitis A dan virus hepatitis B. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah paham tentang sistem ekskresi pada manusia? Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Apabila ada pertanyaan ataupun saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa.